Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita akan menyambung kajian kita dari pembahasan kitab Tafsir Kalimat Tauhid. Di mana pada pertemuan yang lalu, yaitu pertemuan yang ketujuh, di situ terdapat keterangan dari penulis rahimahullahu taala yang menurut saya sangat penting sekali untuk kita perhatikan dan cerna baik-baik. Di mana beliau menerangkan bahwa di antara orang-orang musyrikin ada yang merupakan ahli ibadah, mengucilkan diri dalam tempat ibadahnya, tidak berkerumun dengan manusia, menyedekahkan sebagian dari rezekinya. Namun kendati begitu, mereka adalah orang kafir, mereka adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena keyakinannya terhadap Isa dan juga terhadap ibunya dan terhadap orang-orang saleh yang mereka yakini dengan keyakinan-keyakinan yang rusak itu. Artinya, di sini kita mengetahui bahwa justru kesyirikan orang-orang musyrikin dulu, termasuk di situ orang Yahudi, orang Kristen, dan musyrikin Mekah, bahkan semenjak diutusnya Nuh alaihissalam, mereka musyrik justru saat mereka ingin menjadi orang soleh, saat mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah. Mereka musyrik justru di saat mereka keliru dalam mendefinisikan ibadah. Mereka menyangka bahwa perbuatan mereka menjadikan selain Allah sebagai perantara yang mereka anggap bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Mereka bergantung kepadanya, maksudnya kepada selain Allah tersebut, bersandar kepadanya, memberikan ibadah-ibadah hanya sebatas perantara agar sampai kepada Allah. Itulah yang menjadikan mereka musyrik. Maka bagaimana lagi dengan orang yang melakukan kesyirikan dan mereka memang ingin durhaka kepada Allah, seperti orang-orang yang melakukan kesyirikan untuk suatu kejahatan, misalnya yang memakai jasa para dukun, para tukang santet, tukang sihir. Ya, begitu juga orang-orang yang menyembah selain Allah dari orang-orang yang semasa hidupnya adalah bukan termasuk dari orang-orang soleh, hanya salah seorang dari tokoh-tokoh kerajaan dulu misalnya, atau menyembah petilasan-petilasan, atau menyembah jin kafir seperti Semar, seperti Petruk, seperti Nyi Roro Kidul, dan seterusnya, yang keseluruhannya itu adalah jin-jin kafir. Maka kesyirikan yang musyrikin, termasuk situ Yahudi, Kristen, itu masih lebih ringan, di samping statusnya tetap disebut sebagai orang kafir, namun masih tetap dianggap lebih ringan daripada kesyirikan orang-orang yang ada dan telah saya sebutkan tadi sifatnya. Nah, berikutnya penulis akan menjelaskan di sini yaitu hal yang berkaitan dengan al-wala wal bara, dan tentang dua kaidah yang dengannya kita bisa membingkai dengan baik tentang persoalan yang dibahas oleh penulis dalam kitabnya ini, yaitu tentang hakikat la ilaha illallah dan hakikat agamanya orang-orang musyrikin. Di halaman yang ke-159 penulis mengatakan, "Fallah Allah ya ikhwani, aku ingatkan kamu, takutlah kepada Allah wahai saudaraku. Tamassaku bi asli dinikum, peganglah pokok ajaran kalian ini. Awalihi wa akhirihi, yang pertama dan yang terakhirnya.
usihi wa ra'sihi, pangkal dan pondasinya, yaitu syahadati an la ilaha illallah, kesaksian dengan la ilaha illallah, ya, bukan dengan ucapan saja, namun seperti yang sudah dijelaskan. Wa'rifu ma'naha, kenalilah maknanya. Wahibbuha, cintailah dia, ya, karena kebenaran yang dikandungnya. Wahibbu ahlaha, dan juga cintailah sesama pemeluknya. Waj'aluhum ikhwanakum, jadikan sesama pemeluknya itu saudara kalian. Ini wala wal bara, bahwa wala kita, kesetiaan kita itu adalah untuk sesama muslimin. Walau kanu ba'idin, sekalipun mereka orang jauh, artinya sekalipun mereka tidak bukan kerabat kita, tidak sepengajian dengan kita, namun mereka adalah ahli la ilaha illallah, maka dia saudara kita. Waqfuru bit tawaghit, dan kufurlah kalian dengan para taghut, dengan apa-apa yang diibadahi di samping Allah azza wajalla. Ya, dan kufur kepadanya itu meyakini butlan, batilnya peribadatan kepada mereka, batilnya peribadatan kepada orang saleh, pada nabi, kepada malaikat, kepada wali, ya, batilnya peribadatan kepada arwah-arwah leluhur, kepada, ya, petilasan raja-raja atau petilasan orang-orang saleh. Kita wajib untuk kufur, ya, kufur terhadap hal yang begitu artinya adalah mengingkari dan meyakini batilnya peribadatan terhadapnya. Dan juga termasuk dalam hal ini mengkafirkan pelakunya, yaitu meyakini bahwa pelakunya kafir, ya, apakah dia itu dari kalangan non muslim atau orang yang mengaku muslim, ya, karena Islamnya hanya pengakuan. Wa'aduhum wa'abghiduhum, musuhi mereka dan bencilah kalian kepadanya. Itu kepada orang-orang yang mereka, ya, melakukan kesyirikan, ya, beribadah kepada para taghut atau bahkan taghut itu sendiri, ya, apabila dia ridha diibadahi di samping Allah azza wajalla. Wa begitu man ahabbahum, dan bencilah kalian kepada siapa aja yang mencintai mereka. Jadi kepada siapa saja yang membelanya, mengatakan ini adalah peribadatan yang benar, atau mengatakan bahwa ini hanya melestarikan budaya leluhur, ya, atau hanya memuliakan sisa-sisa peninggalan raja-raja dulu, bahwa ini adalah warisan budaya dan seterusnya, ya, dengan maksud untuk mempertahankan kesyirikan dan semua simbol-simbol kesyirikan. Kita wajib membenci mereka, ya, dan membenci di sini bukan membenci perbuatannya, namun orangnya, ya. Aujadalah anhum, begitu juga orang yang membela mereka, yang membela mereka dengan argumen seolah-olah peribadatan kepada selain Allah itu benar dan boleh dilestarikan, dan bahwa itu hanya sekedar adat dan warisan budaya dan tidak bertentangan dengan agama. Ini jidal. Ini semua adalah, ya, debat kusir dengan mereka, ya, karena persoalannya terang bahwa seorang muslim harus kufur kepada taghut. May yakfur bit taghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Aw lam yukaffirhum, begitu juga kita harus membenci orang-orang yang tidak mengkafirkan para taghut, tidak mengkafirkan siapa aja yang diibadahi selain Allah dan dia ridha, ya, seperti, ya, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, ya, atau tidak mengkafirkan orang-orang yang mencintai para taghut itu atau membela peribadatan kepada taghut itu, ya, maka kita harus benci kepadanya. Di samping kita juga harus mengkafirkannya. Au qala ma alayya minhum, begitu juga orang yang mengatakan saya tidak ada urusan dengan persoalan ini. Artinya dia menganggap bahwa itu bukan urusan dia, urusan dia hanya urusan dengan dunianya, dia tidak mau terlibat dengan hal-hal yang beginian, tapi dia mengaku muslim.
Ini masa bodoh namanya. Au qala ma kallafanillahu bihim, atau dia mengatakan Allah tidak membebani aku dengan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, ini juga model lain. Jadi ada tauhidnya, ada orang yang mencintainya, ada orang yang tidak mau mengkafirkannya, ada orang yang masa bodoh. Nah, di sini yang terakhir adalah orang yang masa bodoh. Itu yang mengatakan ma'alayya minhum, aku tidak ada urusan dengan mereka. Atau mengatakan Allah tidak membebani aku dengan urusan mereka, sehingga dia sibuk dengan dunianya, ya hanya dengan ibadah-ibadah hariannya, kemudian merasa bahwa persoalan-persoalan ini tidak butuh dipelajari, tidak butuh didalami, tidak butuh seorang muslim benci kepada tauhid, mengkafirkan para tauhid, mengkafirkan orang-orang yang mencintai tauhid atau membela tauhid, atau tidak mau mengkafirkan ya orang-orang yang tidak mengkafirkan tauhid. Intinya masa bodoh. Kata Syekh, qala faqad kadzaba hadza 'ala Allah waftara. Orang yang masa bodoh ini sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dan membuat-buat kebohongan. Faqad kallafa Allah taala bihim. Sungguh Allah taala telah membebankan mereka, ya, membebankan kepadanya urusan mereka. Wa farada 'alaihi al-kufru bihim, dan telah mewajibkan kepadanya untuk dia kufur kepada mereka. Ya, may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Ya, wal bara'atu minhum, dan juga telah mewajibkan atasnya untuk dia berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanahum wa auladahum, bahkan walaupun orang tersebut, ya, orang yang kufur itu, apakah dia itu taghutnya atau yang lainnya, walaupun mereka itu adalah saudara-saudara mereka sendiri dan anak-anak mereka. Ya, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Kamu wahai Muhammad tidak akan dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang ya memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, sampai akhir ayat. Jadi ada dua ayat di sini sebagai bantahan kepada orang yang masa bodoh, menganggap ini bukan urusan dia. Yang pertama adalah yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Jadi syarat keimanan dia harus kufur kepada taghut. Kemudian ayat dalam surat Mujadilah, yaitu kewajiban untuk berlepas diri dari orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan orang yang ya, ridha diibadahi sebagai taghut, dia musuh Allah, ya, atau orang yang mengibadahi taghut, dia musuh Allah. Begitu juga orang yang membela para taghut, ya, dengan argumen-argumen yang dia buat, ini juga musuh Allah. Jadi ya, Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada kita untuk kufur kepada taghut dan berlepas diri dari mereka. Jadi nggak boleh ya dalam hal ini seorang itu masa bodoh. Kemudian berkata beliau, qala fa Allah ya ikhwani, maka aku ingatkan kalian kepada Allah, wahai saudaraku, tamassaku bidzalik, peganglah persoalan ini, la'allakum talqauna rabbakum, semoga kamu berjumpa Allah Rabb kalian, wa antum la tusyrikuna bi syai'an, dan kamu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Ya, ini doa dari penulis, semoga kita mati di atas Islam, amin. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin, ya Allah wafatkanlah kami sebagai muslim dan kumpulkanlah kami dengan orang-orang saleh. Kemudian selanjutnya penulis akan menerangkan ya sebuah ayat. Di situ
dijelaskan bahwa kekufuran orang musyrikin di zaman kita itu lebih buruk daripada kekufuran orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Kata beliau, qala wal nakhtimil kalama bi ayatin dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Marilah kita tutup persoalan ini dengan sebuah ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam kitabnya. Tubayyinu laka anna kufral musyrikina min ahli zamanina a'zam min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menerangkan bagimu bahwa kekufurannya orang-orang musyrikin di zaman kita ini itu lebih jelek daripada kekufurannya orang-orang musyrikin yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ayat itu adalah firman Allah Ta'ala ayat 67 dari surat Al-Isra yang berbunyi, wa idza massakumud durru fil bahr dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan jika kalian ditimpa suatu kesulitan di lautan, satu bencana di lautan, dhalla man tad'una illa iyyah, kalian pun lupa dengan yang biasa kalian seru kecuali Dia, kecuali Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, maka ketika kalian Allah selamatkan lagi ke daratan, kembali kalian berpaling, wa kanal insanu kafura. Dan sungguh manusia benar-benar sangat ingkar kepada Rabbnya. Ayat ini menerangkan tentang kondisi orang-orang musyrikin di zaman Nabi, bahwa di saat sempit ketika ditimpa musibah di lautan, mereka hanya menyuruh Allah, mereka lupa dengan sembahan-sembahan yang lain ya di samping Allah Azza wa Jalla. Nah ini ya masih mending dibandingkan dengan orang-orang musyrikin di zaman kita. Di mana orang-orang musyrikin di zaman kita di saat sempit justru mereka menyeru selain Allah. Di saat lapang mereka sudah menyekutukan Allah. Di saat sempit ya kesyirikannya semakin menjadi-jadi. Jadi orang-orang musyrikin di zaman kita ini jauh lebih buruk kesyirikannya. Nah kesimpulannya bahwa kalau mereka itu lebih buruk daripada musyrikin di zaman Nabi, apakah pantas ya mereka disebut muslim, sedangkan musyrikin di zaman Nabi SAW yang jauh lebih ringan ya mereka saja sudah disebut sebagai kafir. Ya, kita baca keterangan penulis. Qala faqad dzakara Allahu 'anil kuffar. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang orang-orang kafir itu. Annahum idza masahumud durru tarakus sada wal masyayikh. Bahwa ketika mereka ditimpa musibah dan kesulitan, mereka pun meninggalkan sesembahan-sembahan mereka. Falam yad'u ahadan minhum. Enggak ada satupun dari sesembahan itu yang mereka seru. Walam yastaghitsu bihi, dan tidak minta keselamatan melaluinya. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah. Bahkan mereka hanya minta pertolongan kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wastaghitsuna bihi wahdah, minta keselamatan melalui Allah saja. Ini di saat sempit. Fa idza ja'a rakha, tapi ketika kondisinya berubah, ya mereka kembali Allah selamatkan ke daratan, asyraku, lagi-lagi mereka melakukan kesyirikan. Ya, menyuruh Allah dan menyuruh selain Allah. Itu kondisi musyrikin dulu. Gimana kondisi musyrikin sekarang? Ya, musyrikin di zaman Syekh, ya, di zaman penulis, di zaman kita. Kata penulis, qala wa anta taral musyrikina min ahli zamanina. Tapi kalian lihat orang-orang musyrikin di zaman kita ini. Wa la'alla ba'dhum yadda'i annahu min ahli al-ilm. Bahkan sebagian mereka mengklaim bahwa dia itu adalah seorang alim, seorang ulama. Wa fi zuhd wa ijtihad wa ibadah. Padanya terdapat sifat zuhud, ya, kesungguhan dalam ijtihad, ya, dalam ibadah. Idza massahu dur, tapi ketika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, qama yastaghits bi ghairillah, malah dia minta keselamatan kepada selain Allah. Jadi saat lapang menyekutukan Allah, di saat sempit kesyirikannya semakin menjadi-jadi. Ya, kita lihat bagaimana ya orang-orang yang takut kalau jabatannya hilang, mereka pergi ke tempat-tempat petilasan, ke kuburan-kuburan, ya, kuburan raja-raja, ya, dan seterusnya. Atau ingin dicalonkan, mereka lakukan itu karena takut kesempatannya hilang.
ya, atau misalnya ditimpa musibah, mereka pergi ke kuburan-kuburan orang soleh. Jadi saat lapang mereka melakukan kesyirikan, di saat sempit kesyirikannya semakin menjadi-jadi. Ya, masih mending orang-orang musyrikin di zaman Nabi, ya, yang mana di saat sempit mereka hanya ingat Allah. Kata penulis, qala idza masahu dzurru, apabila dia ditimpa musibah, kesulitan, qama yastaghits bighairillah, dia pun minta keselamatan kepada selain Allah, mithl Ma'ruf atau Abdul Qadir Jailani, seperti Ma'ruf, ya, ini ya orang saleh yang diibadahi di samping Allah, atau Abdul Qadir Jailani, ya, ini juga orang saleh dari kalangan salaf yang sering dicatut oleh orang-orang musyrikin yang diibadahi di samping Allah. Wa ajal min haula mithl Zaid bin Khattab, dan bahkan yang lebih mulia daripada mereka seperti misalnya Zaid bin Khattab, ya, yaitu sahabi, seorang sahabat Nabi SAW. Wa Zubair atau Zubair, ini juga seorang sahabat yang disembah di samping Allah Azza wa Jalla. Kuburannya dikunjungi, diziarahi, bukan untuk ziarah namun untuk, ya, menjadikannya sebagai perantara dalam ibadah kepada Allah dan diyakini bisa memberi syafaat. Wa ajal min haula mithl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih mulia lagi dari mereka yang sudah disebutkan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disembah di samping Allah Azza wa Jalla. Tapi apakah mereka disebut taghut? Tidak. Ya, karena mereka tidak ridha. Karena taghut itu adalah man ubida min dunillahi wa huwa radin. Taghut itu adalah siapa yang diibadahi di samping Allah dan dia ridha. Fallahul musta'an, maka hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Wa'adham min dhalika wa atam, dan bahkan yang lebih dahsyat dan lebih buruk lagi, annahum yastaghithuna bit tawaghit wal kafara wal maradah, bahwa mereka bahkan, ya, minta keselamatan melalui para taghut-taghut, orang-orang yang di masa hidupnya kafir, ya, al maradah, orang-orang yang di masa hidupnya, ya, membangkang kepada syariat, kepada agama. Ya, di zaman Syekh, ya, dikenal mithlu Syimsan wa Idris wa yuqalu lahu al-Ashqar wa Yusuf wa amthalihim. Ya, seperti nama-nama yang tadi, ya, yang disebutkan, ya, Syimsan, Idris, yang disebut dengan atau dipanggil dengan panggilan al-Ashqar, Yusuf dan yang semisalnya. Di zaman kita pun juga begitu. Ya. Jadi ini kondisi yang lebih buruk lagi. Ya. Kalau orang-orang musyrikin dulu mereka, ya, menyekutukan Allah hanya di saat lapang, namun orang musyrikin sekarang, ya, kesyirikannya kontinu di saat lapang dan juga di saat sempit. Kemudian, ya, yang juga menjadi bukti lain bahwa musyrikin sekarang ini lebih buruk. Kalau musyrikin dulu yang diseru adalah orang-orang soleh, namun musyrikin sekarang yang diseru adalah orang-orang yang semasa hidupnya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini, jadi ini dua bukti yang menunjukkan bahwa musyrikin sekarang itu jauh lebih buruk kesyirikannya dibandingkan musyrikin dulu. Kesimpulannya apa? Jadi kalau musyrikin dulu saja yang lebih ringan kesyirikannya, mereka kafir, musyrik, maka apa masuk di akal orang yang kesyirikannya jauh lebih buruk? Ya, ini dengan dua alasan yang disebutkan di sini. Ya, bahwa mereka disebut sebagai muslim, ya, kemana akal orang-orang yang, ya, belajar agama itu? Allah Subhanahu wa ta'ala alam, hanya kepada Allah dan hanya Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui. Alhamdulillahi awalan wa akhira, segala puji bagi Allah yang pertama dan terakhir. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada keluarga dan juga para sahabatnya sekalian. Amin. Selesai sudah pembahasan kita dari kitab Tafsir Kalimatut Tauhid. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa jazakallahu khairan.